Dia nggak usah ngedance, dia nggak usah nyanyi, dia diem aja nih, diem gitu. Dia bikin oleng gitu ya. Iya. What's up? Step out. To the world. Annyeonghaseyo. Saya Farah, Grigo, Si Jeni Faira Dimida. Nah, untuk video kali ini kita bakal bahas apa nih, Faira? Bias. Nah, kita bahas tentang bias. Nanti ada 3 kategori bias yang bakal kita bahas. Pantengin terus buat tahu apa aja kategorinya, ya. Yes. Dan jangan lupa supaya nggak ketinggalan video baru dari kita. Betul. Oke, NCT lagi season Fahira. Kita bakal ngomongin bias. Tadi kita udah jelasin bakal ada 3 kategori bias yang bakal kita bahas. Pertama adalah bias ultim atau ultimate, bias kamu yang sekarang ya, yang bener-bener idolain banget nih yang sekarang nih. Dan Bias breaker. bias wrecker alias bias yang suka bikin oleng, guys. Oleng gak tuh? Oleng banget. Dan yang terakhir adalah pas bias. Jadi ada beberapa fenomena di sini di dunia K-popper yang namanya tentang bias tuh suka berubah ya. Iya. Tuh, termasuk Betul. gue juga, termasuk Sama. si Zeni Fahira juga. Nah, awalnya kita masuk ke pas bias aja kali ya. Pas bias itu adalah bias sebelumnya kalian membiaskan si idol kalian yang sekarang nih. Misalnya kayak gue dulu itu waktu zaman pertama kali suka K-pop itu sukanya Taemin. Tapi gue nggak pernah pindah bias sih setelah itu, tetap Taemin. Di Shiny. Iya, di sini tetap Taemin, gue nggak pernah pindah bias. Dan kalau yang sekarang udah di Stray Kids, awalnya gue ngebiasin Hwang Hyunjin. Tapi memang kalau ngebiasin seseorang karena mirip gitu ya, itu nggak berdampak bagus sih buat kalian menurut gue, karena emang mood kalian jadi kebawa gitu loh. Jadi kan kita kalau nge-fangirl itu harusnya kan kayak gimana sih, senang gitu, senang bahagia. Tapi berhubung gue punya masalah sama someone yang mirip sama si Hyunjin ini gitu kan, sama si Hyunjin nih gitu kan, ternyata malah bikin gue jadi tuh gue kalau waktu ngebiasin si Hyunjin itu perasaan gue tuh kayak marah Gitu. kayak gue jadi ngeliat Hyunjin itu dia si orang yang itu gitu loh, si orang yang ini, dan orang yang ini kan bikin gue luka ya, bikin gue sakit hati gitu. Pokoknya ada masalah sama gue, akhirnya berdampaknya ke mood gue. Jadi kalau misalkan gue nge-fangirl dia itu bukan not in a good way gitu. Jadi kayak bukan yang dengan cara yang baik, kayak gue tuh suka sensi gitu, tahu-tahu suka marah-marah sendiri. Terus kalau ada stay yang lainnya pak gue gitu suka kayak, iya apaan sih lo gitu, kayak pengen marah-marah aja gitu. Terus kalau ada stay lain yang suka sama Hyunjin, gue suka panas gitu, kayaknya ih apaan sih lo suka-suka sama Hyunjin juga gitu. Gue dulu pernah bias Ismail waktu zamannya Taemin, tapi sekarang udah enggak gitu. Itu pas bias gue adalah Hwang Hyunjin, Stray Kids Hwang Hyunjin. Kalau lo? Bias pas. Pas bias. Bias. Bias sebelumnya aja deh ngomongnya. Ya, bias sebelumnya itu Jung Jaehyun. Wah, Mas Jahe. Iya. Terus apa lagi? Kenapa suka sama Jahe? Awalnya lo suka sama Jahe? Kalau gue kan tadi suka sama Hyunjin karena memang dia mirip kan sama seseorang yang gue kenal gitu. Kalau lo? Apa ya? Gak mirip siapa-siapa sih Jaehyun mah. Enggak, alasan lo suka sama si Jaehyun tuh kenapa gitu loh, maksudnya. Tapi memang gimana ya, kebanyakan kalau yang gue tahu kalau misalkan season itu awal yang baru tahu season itu pasti pertamanya bakal senangnya sama Mas Jahe. Iya, nggak tahu kenapa. Sama Jung Jaehyun. Emang dia. Nah kalau di Stray Kids kayak gitu juga. Di Stray Kids tuh juga ada yang namanya bias wrecker itu. Tapi di sini kayak lo pertama kali gabung dari jadi stay, itu lo bakal sukanya pasti sama Hwang Hyunjin pasti pertama, karena dia memang salah satu visual group. Dia visual group sih kalau di Stray Kids, karena
Hyunjin adalah virtual lagi. Visual group. Jadi banyak yang stay ketika baru masuk jadi stay, baru masuk ke fandomnya, baru jadi baby stay itu pasti awalnya Hwang Hyunjin sukanya kayak gitu. Itu untuk pasti. Selanjutnya ada Bias Wrecker. Bias Wrecker nih. Bias Wrecker nih bias yang paling banyak, paling banyak bikin wanita-wanita K-popper yang gila. Sampai lupa dia tuh udah punya bias ultim yang sebenarnya lebih gila lagi bias ultim tuh. Jadi kalau di NCT siapa bias Wreckernya? Kalau di NCT sih kebanyakan orang secara umumnya ya. Kalau menurut secara umum siapa? Nah, Jaemin. Oh ini untuk yang unit Dream. Oh, unit Dream, iya. Unit Dream, nah Jaemin, oh iya sih emang sih kan, gila. Gue juga kalau kayak sweetie boy banget. Jadi kalau misalkan dia ngirim kayak updatean bubble, kayak benar-benar kayak yang boyfriend material banget gitu. Bubble tuh yang LYSN itu ya, LYSN itu ya. 오늘 스케줄 생각보다 늦게 끝나서 버블을 조금 늦게 보냈네요, 여러분들. 혹시 자다가 저 때문에 계신 분들은 너무너무 미안한데 너무 보내고 싶어서 어쩔 수 없이. Nah Jaemin, tapi kayaknya kalau NCT Dream nggak satu deh. Menurut gue Jeno juga deh. Jeno juga salah satu bias wrecker juga nggak sih? Iya. Jeno tuh. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau di NCT Dream itu bias wrecker tuh Park Jisung. Oh, Park Jisung. Justru si Mangne-nya gila banget sih. Maksudnya dia Mangne, dia paling muda. Nggak cuman di NCT Dream, tapi di whole NCT gitu ya. Di NCT semua unit itu dia yang paling kecil tapi paling tinggi, paling berkarisma dan juga paling ngebas suaranya. Iya. Selain Jaemin. Kok jadi gue yang paling banyak tahu ya? Karena gue dulu emang sempat ngikutin, dan gue yang bikin dia jadi NCT Zen tuh gue sih. Itu bias record di NCT untuk umum ya. Ada lagi nggak selain Jaemin dari unit NCT Zen tadi? Kalau yang unit lain ada nggak? Yang terkenal itu yang terkenal ya Jaemin ya? Iya. Yang terkenal bias breaker. Kalau yang mungkin kalau lagi sekarang sih pada awalnya ke YT. YT ya. Yang server Cina, ya. server China. Oke. Terus si Xiaojun. Oh iya, main vokal. Ya. Aku juga oleng banget sama dia. Gue suka banget sama suaranya dia, tau nggak? Di lagu Love Talk ya. Iya. Gila. Suka banget sama tatapan matanya. Gue suka banget yang di Love Talk, terus Xiaojun, yang English version. Itu enak banget. Suara dia tuh kayak suaranya lembut banget. Anjir, gila, kayak kalau lo makan sesuatu tuh mozzarellanya dia tuh gila. Renyah. Iya, gue tuh suka banget, sumpah. Kalau di Stray Kids gue suka suaranya Seungmin sih. Oh. Nah, tadi yang bias breaker di NCT ada Jaemin, terus Xiaojun. Ini yang pada umumnya ya. Kalau gue pribadi gue Park Jisung si Magne. Terus kalau lu sendiri bias breakernya siapa? Kadang gue tuh Jaehyun juga jadi bias breaker gue gitu. Oh, jadi pas bias juga bisa jadi bias breaker juga. Iya. Tapi memang iya ya. Iya. Kayak mungkin karena NCT banyak kali ininya membernya sampai 21 orang kalau di plus yang Cina ya. Dan emang yang gue dengar katanya memang si Jenny paling susah milih bias gitu, paling susah milih bias di NCT tuh. Jadi kalau lo suka sama si ini, lo bakal oleng kesini, sama iya gitu. Tapi kalau gue di NCT gue jujur gue suka sama Yuta. Ya, kalau disuruh milih gitu dideretin gitu ya, gue bakal pilih Yuta. Kenapa? Ya nggak tahu, gue seneng aja. Nggak tahu, ya kan dia juga bukan orang Korea kan, orang Jepang gitu, dan
agak kaget juga. Biasanya SM itu nge-hire dari Tiongkok, dari China atau Taiwan, Hong Kong dan sekitarnya gitu ya. Terus tiba-tiba Yuta debut dengan NCT, nongol dia dari Jepang. Wow, makanya langsung kayak SM gitu yang sempet nolak juga kerjasama di Jepang, tapi akhirnya masukin artis-artisnya ke industri musik-musik Jepang. Ada trainee bahkan udah debut orang Jepang namanya Yuta Nakamoto. Wah, itu gue salut banget sih sama Yuta. Jadi kalau gue sih kalau di NCT disuruh misalkan gue si Season gitu, atau walaupun gue bukan Season, gue bakal pilih bias gue Yuta. Out of the box kalau gue sih. Kalau yang lain banyak, ada Jaehyun, ada Johnny, ada Haechan gitu-gitu. Kalau gue enggak, gue Yuta. Gitu. Dia dance-nya juga bagus dan suaranya emang nggak kalah dari yang lain. Terus selain Jaehyun, lo siapa? Siapa lagi bias breaker? sama sih, Seojun juga. Karena pada umumnya dia juga. suka tatapan matanya ini banget gitu. Apa ya, kuat banget. Tatapan matanya tajam gitu Iya. ya, kayak ada karisma tersendiri gitu kan. Ten juga loh, Ten. Iya. Gue agak gimana gitu ya kalau ngomongin NCT tuh, soalnya emang gue rada setuju sih sama Season teman-teman gue yang Season yang lain, termasuk sama Fahira. Kalau misalkan mereka bakal susah pilih bias ya. Iya. Gue akuin sih memang NCT itu ladang bunga di situ. Dan kalau gue bias breaker untuk pada umumnya di Stray Kids itu rata-rata Hwang Hyunjin tadi yang gue bilang ada pas bias gue, dia juga salah satu bias breaker terkuat di Stray Kids. Banyak yang oleng ke dia gara-gara kalau dia nge-perform tuh kayak gini. Dan bias breaker selanjutnya adalah Lee Min Ho. Bukan Lee Min Ho mantan pacarnya Lino. Suzy B, bukan. Nah, kalau di nama name stage-nya namanya Lino atau iya Lino lah. Iya. Tapi kita stay kadang suka manggil dia Mas Ino. Mas Ino. Ino. Dan bias breaker selanjutnya adalah di Stray Kids, dia ada 3. Ada Lee Felix. Kayak gini nih, kenapa dia bisa jadi bias breaker? Tuh kayak gitu guys. Wow. Seksi banget ya sama. Capek deh gue liatnya. Gimana nggak pada oleng ya kan? Iya lah, Maksud gue. ada pusing ngeliatnya. Nah, tapi di Stray Kids juga di Stay ya, kita bukan kelompok fandom Stay itu juga salah satu fandom yang agak susah pilih bias, karena ya semuanya bikin oleng juga, walaupun dia nggak sebanyak NCT, di mereka ada 8 orang, tapi gue aja yang punya bias ultim yang sekarang ini gitu ya, kadang kalau ngeliat pada yang tadi gue sebutin 3 tuh yang umum ya, dan kalau gue pribadi bias breaker gue sampai sekarang adalah memang Lino. Lino. Waktu gue ngebiasin HJ aja gue nggak bisa kayak move on, aduh gila ya Lino ya gitu, kayak aduh Lino parah sih gitu, kayak yang Iya sih, kalau menurut gue tuh dia nggak usah ngedance, dia nggak usah nyanyi, dia diem aja nih gitu. bikin oleng gitu ya. Iya. Iya nggak sih, maksudnya gimana sih? Gue sering ngomong kayak gitu ke stay yang lain, dan mereka setuju kayak iya Lino napas doang aja bisa bikin kita kenapa sih lo ganteng banget gitu loh, kayak kenapa sih lo udah deh nggak ada bisa kalau lo ngomongin Lino kayak gitu guys. Nah, dan yang terakhir adalah bias ultimate bias nih, atau bias yang sekarang dan bener-bener lo biasin banget gitu ya, yang bener-bener stay di situ, yang bener-bener ya udah pilihan lo sama dia gitu. Itu siapa di lo? Aku untuk season ini Fahira. Sang leader. Wah, sang leader, bapak leader Mamang Kiwai. Theo. Lee
Tiwai, Lee Taeyong, siapa? Banyak. Mamang Tiwai dia bilang. Iya, aku sebutnya Mamang Tiwai. Mamang Tiwai. Kalau gue Mamang Atuy. Iya. Jelasin gue dulu kenapa lo bisa dari Jaehyun ke Mamang Tiwai ke Kenapa Lee ya? Taeyong. Taeyong tuh kan leader ya. Dia Dia kayak punya sifat keibuan, kayak gimana sih? dia bisa mimpin. Iya, terus kayak ngurusin member-member lain tuh kayak seorang ibu gitu, kayak sifatnya keibuan banget. Ya no wonder sih kalau gue pikir-pikir juga dari selain unit ya, maksudnya kalau NCT digabung jadi satu, 18 plus 3 orang member lagi, itu Lee Taeyong-nya ngeliderin semua gitu. Salut gue sama Lee Taeyong. Mas Taeyong. Lee Taeyong. Bias ultimnya adalah Yo, Lee Felix. Wow, kenapa? Lil Aussie boy, iya. Kenapa suka Lee Felix? Jadi ada sejarahnya nih sebenarnya. Sejarahnya tuh ketika gue mulai kayaknya gue kalau ngefan girl si Hwang Hyunjin kayak gini terus, gue nggak bisa nih gitu. Kayak gue pengen lepas dari si bayang-bayang si orang. Kayak yang tadi diceritain sebelumnya. Gue pengen lepas dari bayang-bayang si orang itu yang gue anggap itu adalah Hwang Hyunjin, dan Hwang Hyunjin adalah orang itu gitu loh. Jadi kayak gue juga nggak mau ya, maksudnya sampai gue kan suka Stray Kids nih, cuman karena gue suka sama Hwang Hyunjin karena dia mirip sama orang yang gue suka gitu ya, terus gue jadi benci sama dia doang nih. Jadi harusnya gue cinta sama 8 member, gue suka sama 8 member, gue cuman sayangnya sama 7, kan nggak adil banget kan gitu kan. Jadi kayaknya gue kayak yang, tapi masih belum tahu nih mau pilih dia kemana gitu ya, atau gue gini, yaudah deh gue stay aja, gue jadi stay aja nih, gue tetap di fandom stay tapi gue nggak punya bias gitu. Sempet mikir kayak gitu kan, nggak punya bias nggak apa-apa deh, gue asal jangan Hwang Hyunjin. Nah, tapi ketika pas ada live-nya Hyunjin, live-nya siapa ya dulu pak, pokoknya ada Felix juga di sana. Dan itu tuh nggak tahu kenapa gue ngelihat Felix senyum aja tuh kayak anjir kok gue bahagia banget gitu. Iya, kayak ada bunga-bunganya gitu. Kayak gini tuh kalau dia senyum. Ya ampun, apa maksudnya tuh gue tuh berdebar ada, terus kayak seneng jadi happy, jadi kayak zat endorfin gue dalam tubuh gue tuh kayak langsung menyebar kemana-mana gitu, kayak kepikiran juga, ke aliran darah gue juga kayak gitu ya. Jadi tuh gue kayak yang anjir kok di Felix kayak bikin gue terbuka gitu loh pikirannya. Gue mulai follow video-videonya Felix, dan makin adem aja gue kalau denger dia nyanyi. Ya ampun, Felix Dengan suara yang deep ya. gitu. Jadi tuh emang oke, kayaknya saya akan saya akan pindah bias dari Hwang Hyunjin ke Lee Felix, dan sekarang bias ultimate saya adalah Lee Felix. Lee Taeyong, Lee Felix. Lily. Dan kebetulan nama Korea gue Lee juga loh, Lee Hyun Min. Oh, bagus. Udah ada belum? Belum. Ntar gue bikinin. Oke. Oke guys, kita udah selesai nih pembahasan tentang bias ya. Tadi udah ada 3 kategori, yaitu bias ultim, bias wrecker, sama pas bias atau bias sebelumnya. Kayaknya kita sampai sini dulu aja pembahasannya. Kalau kalian mau request gimana? Bisa di komen di kolom komentar. Atau kalian bisa juga nih langsung ke email kita di info.stayzenarea@gmail.com. Nanti aku kasih linknya di link description di bawah ya. Jangan lupa Like, chua, comment, chat ke, share, Kongyu, and subscribe. kutuk chung di Stay Zen. Area. Step out. Sedua. Dadah. Kenapa sih? Diam gembel. Ya udah, nggak usah dimatiin, ntar bisa dikat. Gini. Nggak usah, bisa dikat.
lucu